Ya, oke, kita lanjut ya. Tadi Mbak Windy sudah mewakili. Kita lanjut aja. Saya mau bahas 3.3 sama 3.4 ya. 3.3 dan 3.4 ya. Nanti Anda langsung mengerjakan 3.3 exercise-nya sama 3.4. Ya, kita bahas saja mungkin agak cepat ya. Oke, di sini 3.3 bicara tentang navigating data frame ya. Navigating. Saya udah share screen belum? Belum Halo. nampak, Pak. Oh iya, kok ada yang ngomong. Ya, oke, kita share screen. Oke, kita share screen ya. Ya, kita share screen. Ya, di sini sekarang kita masuk ke 3.3 ya. Navigating data frame. Nanti yang 3.4 saya langsungkan saja. Jadi nanti mungkin 10 menit saya jelaskan. Nah, nanti Anda langsung mengerjakan sampai jam 10.30 ya. Oke, di sini dikatakan navigate ya. Navigate, you need to select individual data. Anda perlu memilih select individual data, satu data saja, or slices ya, atau beberapa bagian ya, slices ya, potongan data. Solution di sini dikatakan kita menggunakan log ya, sama ilog ya, location sama index location. Jadi kita gunakan log sama ilog ya. Saya cepat aja di sini ya, kita lihat contohnya. Oke, kita kita lihat ya, apa yang di hidden juga ya. Yang pertama ya, kita lihat di sini biasa kita import pandas. Kemudian selanjutnya ya, kita panggil datanya seperti biasa. Nah, di sini kita simpan dalam data frame. Kemudian kita tampilkan 10 data pertama ya. Kita tampilkan 10 data pertama. Nah, kemudian di sini ada fungsi yang namanya adalah ilog ya. Fungsi yang namanya adalah ilog ya. Di sini ada ilog, kemudian di sini ada indeksnya. Jadi kalau Anda lihat di sini adalah 0, di sini ada 0, maka Anda lihat indeks 0 di sini. Indeks ke 0 di sini ya. Jadi kita ketemu dengan ilog, index location, kemudian kurung buka siku, kurung tutup siku gitu ya. Oke, kita run aja. Ya, ini berarti datanya Alan Miss Elizabeth Walton, first class, age 8, 9, female 11 ya. Ya, seperti ini. Ya, jadi kalau Anda ingin menampilkan satu data di indeks tertentu, maka ini perintahnya. Ya, kalau kita mau menampilkan indeks ke 100 ya tinggal seperti ini. Maka dia muncul indeks ke 100 ya, ilog kemudian indeksnya. Data keberapa? Indeks keberapa ya? Data keberapa tambah 1. Ya, kemudian itu tadi pakai ilog ya, kemudian indeksnya berapa. Kemudian dikatakan we can use to define a slice of row. Ya, dikatakan kita dapat mengambil potongan data slice ya. We can use to define a slice of row such as selecting the second, third, and fourth row. Jadi di sini kita lihat aja ya perintahnya ya. Di sini ada indeks awal, kemudian ada indeks akhir ya. Kalau kita lihat datanya, data frame, kemudian kita lihat data 10 data awal misalnya. Data frame kurang F. Data frame ya, kita lihat di sini. Kemudian kita pengen ambil data indeks ke-1 sampai indeks ke-3 ya. Jadi kalau di sini ada tulisnya 4 ya, berarti di sini nanti kita lihat, kita run dulu lah. Ya, kita run dulu di sini kalau Anda lihat ya. Kalau kita mau ambil indeks dari 1 sampai indeks ke
3, maka nanti kita tambahkan 1. Jadi yang 4 ini nggak ikut. Ya. Jadi di sini adalah data frame indeks ke-1 sampai indeks ke-3. Kayak gitu. Ya, jadi ingat indeks dimulai dari 0. Ya. Di sini kita ambil indeks ke-1. Ya, dimulai dari 0. Nah, kalau kita misalnya ingin mengambil data dari data kedua sampai data keempat, ya, maka nanti kita tuliskan mulai data kedua sampai data keempat, ya, data ke indeks ke-5. Maka ini menampilkan indeks data kedua sampai data keempat. Lihat di sini ya, yang harus Anda pahami adalah ini adalah data di mana ya indeks keduanya itu sama, ya. Tapi kalau indeks terakhirnya dia nggak ikutan, ya, berarti kurang 1, ya. Ditulisnya 5, tapi nanti yang ditampilkan sampai 4, ya. Jadi ini adalah data kedua, indeks kedua sampai indeks ke-5. Oke, itu dipahami aja. Kita lanjut, ya. Kemudian ya ini sudah. Nah, di sini ada kalau tidak mengikutkan indeks yang pertama. Ya, kalau di sini, kalau Anda lihat di sini data pertamanya tidak ada. Ya, data pertamanya nggak ada. Ya, mau data pertama, mau data indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2. Kalau dia nggak ada data pertamanya, maka ini akan mulai dari indeks paling awal. Ya, akan mulai dari indeks paling awal. Jadi kalau di indeks pertama yang nggak kita isi, maka kita maksudkan adalah kita akan mengambil dari indeks yang ke-0. Ya. Kemudian di sini dikatakan data frame do not need to numerically index, you can set the index. Maka di sini adalah kita menentukan set index, ya. Kita menentukan indeks yang akan kita gunakan, ya. Kita akan gunakan indeksnya. Jadi kalau kita tidak menentukan indeks kita tidak menentukan indeks, maka dia akan menggunakan numerik seperti ini. Tapi kalau di sini kita pakai fungsi namanya set index, ya. Jadi kita akan menggunakan name sebagai indeks yang akan kita gunakan, ya. Jadi indeksnya, ya, kita merefreshnya ke name-nya, ya. Jadi coba kita lihat mana dia. Annotate, clear, ya, oke. Ya, jadi kalau di sini ya, di sini indeksnya adalah angka dari sini mulai dari 0. Tapi kalau di sini kita men-set indeks tertentu, ya, di sini yang kita pakai adalah name. Name-nya kita gunakan, ya. Kalau kita run, oke, coba kita lihat, ya, data frame. Ya, di sini kita bisa lihat, ya, saya run aja di sini, ya. Data frame head, kita panggil 3 data awal aja. Ya, kalau lihatnya di sini, walaupun di sini ini harusnya kita drop, ya. Tapi kalau kita lihat di sini, indeksnya sekarang bukan dari 0, tapi indeksnya adalah name-nya. Ya, nanti ini kita bisa drop, tapi kita lihat di sini. Ya, jadi dengan perintah set index, maka name akan menjadi indeksnya. Nah, kalau indeks sudah jadi seperti ini, ya, maka kita bisa menentukan log-nya di sini menggunakan indeksnya tadi. Karena indeksnya adalah name, maka kalau kita pakai log, ya, kita bisa tentukan data dari indeks yang name tadi, ya. Kita gunakan di sini, ya. Jadi pakainya bukan pakai ilog, tapi pakai log, ya. Kalau kita run di sini, ya, maka kita dapatkan. Kita dapatkan data dengan indeks menggunakan nama, kemudian yang kita panggil adalah Eileen Miss Elizabeth Elton. Seperti itu. Ya, ini sama kayak tadi, ya. Jadi kalau yang terakhir ini adalah kita menentukan indeksnya, ya, set index dengan kolom tertentu. Nah, kalau si indeksnya sudah di kolom tertentu, kita bisa memanggil data dari name-nya tadi, karena name sudah jadi indeks, ya. Ya, seperti itu. Itu adalah 3.3. Nanti ada latihan ini, ya, ada latihan ini ada banyak, ya. Silakan dicoba. Saya langsung masuk ke 3.4 aja terakhir, ya.
Di sini adalah selecting row based on condition. Ya, kita akan memilih baris tergantung dari kondisinya. Ya, kita akan memilih row based on condition. Problem, you want to select data frame row based on some condition. Anda akan memilih data frame baris dalam data frame dengan kondisi tertentu. This can be easily done in Pandas. For example, if you want to select all the women on the Titanic, dikatakan gampang aja kalau kita pengen memilih keadaan tertentu, ya kita panggil dulu Pandasnya, kita panggil dulu datanya, kita taruh dalam sebuah data frame, kemudian di sini kita tampilkan 10 data pertama. Di sini kita ingin menampilkan to select all the women, ya, maka perintahnya adalah seperti ini. Ya, data frame, kemudian dalam siku data frame, kemudian kondisinya. Kondisinya adalah seks sama dengannya ada dua ya. Kondisi ini adalah kondisi. Kemudian yang ini kita tampilkan adalah dua data saja. Ya, kalau Anda lihat di sini, ya data frame yang pertama di sini adalah kondisinya. Kemudian kita ambil data frame-nya, ya. Kemudian yang kita inginkan adalah penumpang dengan jenis kelamin perempuan, wanita, yang kita ambil hanya dua data awal saja, nah, gitu ya. Kalau kita run, maka di sini kita lihat ya kondisinya adalah jenis kelaminnya adalah female ya. Maka di sini perintahnya data frame, kondisinya sama dengan female. Oke, ini saya. Nah, kalau kita ingin mengambil dua kondisi yang sama, di sini contohnya adalah kondisinya adalah jenis kelaminnya adalah female, kemudian kita pengen umurnya di atas 65. Ya, maka di sini ada tanda lebih besar sama dengan ya. Nah, di sini ada tanda ampersand dan di sini ya. Maka kondisinya seperti ini. Data frame, jenis kelas seks, kemudian female, ada dua di sini, kemudian age-nya lebih besar sama dengan 65. Kita run, maka ini kita dapatkan. Kita lihat seksnya female, age-nya di atas 65. Oke, ini adalah pembahasan terakhir saya di hari ini. Apa yang Anda latihan hari ini ada saya bikin. Ambil datanya di sini. Tampilkan 5 data awal, tampilkan 3 row awal dengan kolom clump thickness ya. Tampilkan 5 row awal, mitosis, tampilkan 3 row awal ya, dan normal nukleo 7 seperti itu. Ya, masih ada waktu 10 menit lagi atau 20 menit lagi, silakan dikerjakan. Ya, nanti berarti Anda ngerjakan tinggal 33 sama 34 ya. Ya, oke. Jadi nanti Anda mengerjakannya harus terlihat wajah ya. Jadi nanti di SS-nya kelihatan wajahnya ya, pakai video cam lah. Ya, jadi nanti dikasih wajahnya di screenshot-nya. Saya rasa sampai sini saja kuliah saya hari ini. Ya, sebelum saya akhiri, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan atau tidak? Pak. Ya. Pak, saya ngerjainnya nyusun ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, masih mati lampu di sini. Pakai HP-nya nggak bisa, ribet. Ya, boleh. Nanti saya perpanjang lah pengumpulannya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Mbak Nunung, Mbak Saryadi, Mbak Dela. Kerjaan sendiri-sendiri ya. Kalau ada yang nanya juga kasih tahu ya. Biar nampakin foto kayak gimana, Pak? Kan bukan video. Pakai ini aja, pakai aplikasi apalah. Nanti misalnya ada webcam, nanti ditampilkan gitu. Nanti saya kasih contohnya deh. Ya, Pak. Ya, oke ya, sudah. Nggak ada lagi pertanyaan. Nanti dicoba, masih ada 2 latihan. Ya, kalau tidak saya akhiri ya. Selamat mencoba. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.